warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauziatun Awaliyah, CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyumas. Bersama ini saya membersamai beliau Bapak Kepala SMA Negeri 4 Purwokerto, Bapak Kwasono Adi Saputro, yang akan berbagi ilmunya terkait dengan proses pengambilan keputusan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Ya nggak apa-apa. Enggak. Pak, Gimana? ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan terkait dengan proses pengambilan keputusan. Iya. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pujukan moral? Ya, terima kasih Bu Fauziatun, Jalan Guru Penggerak dari SMA Negeri 4 Purwokerto. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Fauziatun tadi terkait dengan dilema etika atau pujukan moral, itu memang kita harus bisa melihat kasus-kasus yang ada yang terkait dengan apakah kasus-kasus itu mengandung kebenaran atau kesalahan. Itu jadi apa itu benar atau salah. Memang ini luar biasa, harus dianalisa dulu apakah memang benar-benar dua kepentingan ini memang perlu diputuskan dengan bijak, dengan benar terkait dengan dilema etika tersebut. Itu Bu. Berarti harus dianalisis dulu kasusnya. Iya. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah selama ini Pak? Terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau di sekolah kita di SMA Negeri 4 Purwokerto itu memang tergantung permasalahannya. Kalau permasalahan itu kecil sih tidak ada. Ya, kita harus melibatkan stakeholder. Ya. Kalau di sekolah ini kita menggunakan tim manajemen, ya, terdiri dari para waka, KTU, bisa juga bendahara dan juga para wali kelas atau bahkan juga dengan PK seperti itu. Jadi kita supaya nanti keputusan-keputusan itu ya bisa bermanfaat dan membawa kebaikan lah seperti itu. Jadi tetap dilihat dari kasusnya, kemudian kalau kasus itu kecil ya kita kalau bisa diselesaikan langsung ya langsung. Tapi kalau komplek harus dimusyawarahkan dengan stakeholder. Iya, benar-benar. Kemudian selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak alami lakukan selama ini? Ya, yang jelas yang utama kita akan mengenali dulu nilai-nilai dulu. Maksudnya sebenarnya ini mengandung kebenaran apa tidak sih, dilema etikanya seperti itu. Kemudian setelah itu kan kita mencari atau mengumpulkan fakta-fakta itu, terus kemudian otomatis kita uji benar apa tidak gitu. Kalau secara teoritis kan mungkin kan ada uji legal, regulasi, intuisi, publikasi dan panutan itu lah gitu ya, seperti itu. Silakan itu nanti memang secara teoritis itu seperti itu, tapi nanti kita tetap kita uji benar nggak sih dari apa nilai-nilai tadi, kemudian kita kumpulkan fakta, kemudian diuji gitu. Baru sebenarnya benar apa enggak sih ya, seperti itu. Jadi penting sekali karena paradigma ini memang sangat penting sekali ketika kita membawa fakta ini benar apa enggak dan sebagainya. Nah kemudian ada sebuah resolusi dan mau tidak mau setelah memutuskan sebuah resolusi ini harusnya kita juga perlu ada investigasi ya, opsi gitu ya. Jadi itu kemudian baru buat keputusan. Ini loh keputusannya seperti itu. Jadi melibatkan semua stakeholder tadi, khususnya di tim. Kalau di SMA 4 itu menggunakan tim manajemen ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan yang akhir itu bener nggak sih kita putusan tadi, otomatis kan kita lihat, kita evaluasi, kita refleksikan keputusan itu. Jadi ketika ada suatu masalah ya bisa langsung nanti hasilnya maksimal
bisa benar gitu Bu. Berarti tetap sesuai dengan langkah-langkah untuk pengambilan Iya keputusan. seperti itu, jadi step by step gitu. Oke, tidak serta-merta. Iya. Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang efektif yang jelas tadi kita juga harus melihat kasusnya tadi ya. Kasusnya tadi kan kasus-kasusnya tadi itu ketika ada kasus, ada fakta dan sebagainya, kita juga harus berpikir, oh ini tuh lihatnya nanti kita basisnya itu basis berhasil akhir atau peraturan atau rasa peduli. Jadi ada apa hasil akhirnya nanti kita pikirkan bagaimana sih, kemudian apakah ada aturan-aturannya dan ada kepedulian kita terhadap kasus tersebut. Bisa seperti itu. Jadi ketika memutuskan pengambilan sebuah keputusan itu juga harus biar benar-benar efektif gitu. Jadi itu cara berpikir juga diperhatikan biar nanti keputusan juga bisa maksimal hasilnya seperti itu. Nah, berarti cara pengambilan keputusan tetap memperhatikan 3 prinsip. Ya. Tadi ada prinsip hasil akhir, prinsip peraturan, dan prinsip rasa peduli. Ya, itu benar itu. Ya. Kemudian selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikan? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang jelas untuk jadwal khusus ya, kalau yang terkait dengan kalau di SMA kita itu jadwalnya tergantung pada kasusnya. Kalau kasus-kasus yang ringan ya langsung saja. Tapi yang jelas kalau untuk jadwal khusus ada. Karena kita kan sudah ada yang namanya supervisi. Sebagai kepala sekolah kan mensupervisi tatkala ketika ada masalah-masalah kasus-kasus seperti itu dilema etika itu. Kalau kasus-kasusnya sederhana ya nggak masalah sih, langsung kita selesaikan. Misal, oh ini kotor, halaman kotor langsung kita. Atau mungkin ada 2 orang karyawan yang mungkin ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Tetapi kalau misalkan itu melibatkan yang kompleks, yang katakanlah yang besar, kita juga melibatkan semua stakeholder tadi, atau kita kalau di SMA kita itu melibatkan tim manajemen untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kalau dengan BK biasanya kita ada konferensi kasus. Jadi kalau ada kasus-kasus biasanya kan dari wali kelas, guru mapel, wali kelas, BK, kesiswaan. Nanti kalau sudah kasus-kasus yang kompleks, biasanya kita ada konferensi kasus, termasuk melibatkan waka maupun kepala sekolah dan pihak-pihak lain di sebelah tersebut, di manajemen. Dan seperti itu. Jadi ada jadwal yang spontan, juga ada jadwal yang sistematis gitulah, seperti itu. Jadi tetap melihat kasusnya apa? Iya, melihat kasusnya seperti itu. Jadi. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu ya? Okay. Yang membantu sebenarnya banyak lah. Yang jelas tergantung kita sendiri, personal sebagai pemimpin di satuan pendidikan ini, saya kan tetap harus punya sebuah tujuan lah. Tapi yang jelas sebuah kepemimpinan lah yang harus kita pegang. Tapi walaupun demikian tetap dari berbagai pihak juga sangat membantu, ya, menginspirasi, tidak hanya pada para waka, KTU, guru, karyawan, siswa kan juga seperti itu, nggak masalah ya, semua pihak. Termasuk juga kadang-kadang kita organisasi di MKKS itu juga mempengaruhi informasi dari MKKS atau informasi bersama dengan komite juga seperti itu. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan itu kan pengalaman kita juga termasuk itu mempermudah dalam pengambilan keputusan sebenarnya seperti itu. Gitu, Bu. Kemudian dari hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Ya, yang jelas mungkin dari dilema etika itu kita
belajar bahwa ketika mengambil sebuah keputusan itu ya mau tidak mau kita juga harus tadi ada tahapan-tahapan lah, yang jelas ada tahapan-tahapan itu dari tadi yang mengumpulkan fakta dan sebagainya tadi sampai nanti langkah-langkahnya itu penting sekali. Kemudian baru itu prosedur ya, kemudian ada juga diuji gitu, pengujian. Kalau secara ini memang diuji, apakah ini menguji itu kan bisa terkait dengan hubungan kita dengan personal yang bersangkutan, apakah merupakan dengan rasa keadilan, itu sudah adil apa enggak sih ya saya membuat keputusan itu, atau bahkan mungkin ada kebenaran atau kesalahan, atau bahkan ini berdampak jangka pendek atau jangka panjang, itu juga perlu dipikirkan prinsip-prinsip tersebut. Jadi ketika mengambil keputusan juga tidak boleh gerusa-gerusu ya, kalau dalam bahasanya itu cepat tapi salah gitulah, jangan sampai seperti itu. Juga ketika kita harus juga berpikir bahwa dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan ini, kita juga harus berpikir bahwa kita memikirkan hasil akhirnya nanti kemana sih gitu. Ketika ada keputusan antara salah satu dengan yang lain, mungkin dengan orang banyak, itu harus dipikirkan gitu, hasil akhirnya nanti dampaknya lah gitu. Kemudian aturannya gimana sih juga kita lihat. Aturan sekarang kan di satuan pendidikan mungkin tentang disiplin PNS dan sebagainya lah, seperti itu. Atau bahkan juga ya tidak kalah pentingnya itu ada rasa kepedulian, empati. Jadi ya mungkin kalau dalam istilah nanti itu di guru penggerak ada segitiga restitusi apa ya, nanti kedepannya seperti itu. Nah seperti itu. Nah, jadi itu bisa sebagai pembelajaran yang saya dapat peroleh dari terkait dengan keputusan tadi, seperti itu. Ya, berarti intinya tetap menggunakan tadi 9 langkah penyelesaian dilematika, kemudian ada pengujian paradigma benar lawan benar, kemudian juga melakukan 3 prinsip penyelesaian dilema itu tadi, Pak. Iya, begitu. Oke, Pak. Terima kasih banyak Bapak atas waktu sama-sama. dan sharingnya, pembelajarannya sangat berharga bagi saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.